قدم علي اشتائي على بالي ولن تداري بالغراني بالليالي سنين طويلة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Windari Lubis dengan NIM 2011010058. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang penjelasan pelestarian budaya Minangkabau pada mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau kelas 2 BSAC. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit tentang pemaparan materi ini. Pelestarian tradisi-tradisi di Minangkabau. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat budaya dan agama memiliki makna yang sangat penting di negari Pau dalam rangka menghadapi kehidupan zaman. Membawa perubahan dapat merusak sendi-sendi agama dan budaya adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat umumnya dan negari Pau khususnya. Adat merupakan suatu tantangan kehidupan yang telah terjadi pada masa-masa yang lalu untuk mengatur kehidupan yang beretika, sopan dan beradab sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sandi Basandi Syara Basandi Kitabullah yang bermakna nilai-nilai agama dan adat istiadat yang mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, menerima dan melanjutkan tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam. Norma-norma adat merupakan penyaringan dari prinsip dan norma-norma syariah, sehingga norma-norma adat adalah resepsi dari norma-norma Islam. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan dua cara, yaitu ekspansi teritorial dan jalan perdagangan oleh saudagar-saudagar yang sekaligus berfungsi sebagai juru dakwah. Pihak-pihak yang membawa masuk agama Islam ke Minangkabau seperti dai yang berorientasi sufi lebih memperhatikan kemurnian hati daripada benar tidaknya tindakan menurut ketentuan agama. Dalam hal ini Taufik Abdullah menjelaskan, yaitu mengingat kenyataan bahwa penyebaran awal agama Islam di Minangkabau lebih bersifat praktek-praktek thariqah. Kedatangan agama Islam menyebabkan terjadi pembaharuan adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Walaupun terjadi konflik bahkan berlanjut dalam bentuk peperangan antara radikalisme dari kelompok Paderi yang dikenal dengan kelompok Harimau dan Salapan dengan kalangan kaum adat, namun integrasi antara adat dan agama Islam tetap berjalan. Sebab agama Islam tidak menghapuskan adat, bahkan menyempurnakan dan memperkokoh selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Contohnya, sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, di dalam adat lebih dibuat peraturan tentang kematian. Kalau seseorang anggota masyarakat meninggal dunia, perlu dikuburkan dengan segera pada tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Dalam aturan adat dinyatakan bahwa hidup mempunyai tempat, mati berpusara dan berkubur, kuburan hidup di rumah tangga, kuburan mati di tengah padang. Sakit ditengok, mati dijenguk. Tetapi adat Minangkabau belum mengenal aturan penyelenggaraan jenazah menurut Islam, seperti si mayit wajib dimandikan, dikafani, disembahyangkan. Barulah setelah agama Islam dianut, aturan kematian ini disempurnakan oleh agama Islam sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Proses selanjutnya, setelah agama Islam semakin kokoh dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, maka adat lalu meyakini bahwa agama Islam lebih tinggi daripadanya karena agama tersebut datang dari Allah sedangkan adat adalah ciptaan makhluknya. Adat sebagai pelaksana bagi ketentuan-ketentuan agama, maka muncul pula rumusan baru tentang keterkaitan adat dan agama, yaitu lahirlah pepatah adatnya yang berbunyi adat bersandi syara, syara bersandi adat. Antara adat dan agama saling bersandar dan melengkapi. Perkembangannya kemudian melahirkan pepatah adat baru, yaitu syara mangato adat, memakai dengan pengertian bahwa adat dan agama berjalan seiringan. Menerima dan memperbaiki tradisi lama, menambah dan mengurangi. Faktor-faktor penyebab masyarakat Minangkabau mudah menerima Islam antara lain, pertama, erat sekali hubungannya dengan Islam yang datang itu sendiri. Pada waktu itu yang dibawa bukanlah Islam bercorak eksotoris
yang berpangkal pada ajaran-ajaran yang berkenaan dengan hukum atau syariat rasional, melainkan ia lebih berdimensi esoteris, kesufian, dan bahkan lebih banyak berbau torikot yang kurang memperhatikan amalan-amalan jasmani, akan tetapi lebih mengutamakan aspek rohani. Yang kedua, Islam bercorak sufi tidak bertentangan dengan sistem kepercayaan masyarakat. Tindakan ulama Islam dengan persuasion motivatif dan toleran yang demikian lebih mempercepat lajunya proses Islamisasi. Negatifnya, tindakan ulama semacam ini berakibat banyak hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam terpaksa ditolerir. Sikap toleran memberi peluang untuk menguatkan atau mengokohkan akidah masyarakat, dan pada waktu tertentu nanti ajaran Islam yang tidak murni dapat diluruskan, bahkan kepercayaan-kepercayaan yang bukan dari Islam disingkirkan. Metode yang dijalankan seperti ini dilihat dari segi kuantitatif boleh dikatakan berhasil dengan baik. Umumnya masyarakat Minangkabau lebih memeluk agama Islam sampai dengan akhir abad ke-18 Masehi. Namun secara kuantitatif hasil yang diharapkan dalam arti yang sesungguhnya belum diperoleh. Ketidakberhasilan secara positif itu dapat diketahui dengan masih banyaknya hal-hal yang dilarang agama seperti menyambung ayam, berjudi, minuman keras, dan sebagainya masih dilakukan, bahkan dapat dikatakan sudah membudaya bagi masyarakat. Selanjutnya juga penjelasan selanjutnya menambah tradisi baru. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang sangat egaliter, seperti pepatah Minangkabau, di mana bumi dipijak, di sinan rantiang dipatah. Di situ ai disau, di sanan langit dijunjung, dan di situ ada bepakai. Artinya di mana bumi dipijak, di situ ranting dipatah, di situ air diambil, di situ langit dijunjung, dan di situ adat dipakai. Penerimaan terhadap pendatang atau transmigran dari Pulau Jawa oleh masyarakat Minangkabau tersebut adalah dengan persyaratan bahwa mereka yang datang adalah pemeluk agama Islam, karena masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang adatnya berpatok kepada Islam dan Al-Quran. Kemudian transmigran harus mampu menyesuaikan diri dan tunduk kepada adat istiadat yang berlaku di tempat mereka ditempatkan. Tunduk kepada adat istiadat yang dimaksud di sini adalah bahwa pendatang yang ditempatkan di suatu tempat di ranah Minangkabau harus bersedia mengikuti adat dan ketentuan yang ada di tempat tersebut, dengan pengertian bahwa mereka yang datang agar bisa dianggap kemenakan dalam hubungan adat Minangkabau. Kesediaan masyarakat transmigran untuk mengikuti adat yang berlaku agar bisa dianggap sebagai kemenakan di adat Minangkabau ditempatkan dalam bahasa Minangkabau disebut dengan Malako. Dalam tradisi Malako yang ada di daerah Kenagarian Tambunan Ijua, seseorang yang telah sah Malako dengan suatu kaum ataupun suku di Tambun Ijua akan mendapatkan alih adat atau menerima kehadiran adat dalam prosesi adat negari. Jika suatu hal golo atau kematian yang terjadi pada Nan Malako, maka disediakan tanah Paujuang Tabiang atau pandam pakuburan kaum. Syarat merupakan suatu tuntunan atau permintaan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apabila tuntunan itu dipenuhi, maka permintaan pun akan dikabulkan. Begitu pula dengan permintaan suku akan dipatahkan apabila tuntunan lebih dipenuhi. Sesuai dengan pepatah adat, capek diisi, limbago dituang. Artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda. Membuang tradisi lama yang bertentangan dengan Islam. Tradisi Balimau menjelang bulan suci Ramadan dengan mandi-mandi ke sungai harus dihindari karena bertentangan dengan nilai syariat Islam. Umat Islam harus paham dan mengerti tentang kaidah mensucikan diri sebelum Ramadan. Mensucikan diri sendiri di rumah lebih baik jika pergi Balimau dengan mandi-mandi ke sungai. Tradisi Balimau dengan mandi bersama antara laki-laki dan perempuan di lokasi yang sama seperti sungai dan tempat pemandian lainnya haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Budaya mandi atau Balimau antara berlainan jenis harus dihilangkan karena akan menghilangkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kita sangat menyayangkan dengan tradisi Balimau generasi muda saat ini tanpa mengetahui apa
arti Balimau sebelum bulan Ramadan datang. Budaya Balimau tersebut sangatlah salah dan dilarang oleh agama Islam. Tradisi Balimau dianjurkan dalam Islam adalah Balimau dengan membasuh semua tubuh dengan air dengan niat menjalankan ibadah puasa, bukan mandi-mandi di sungai dengan berlainan jenis. Balimau atau mandi suci merupakan hal yang sakral dan dalam Islam karena kita akan memasuki bulan yang suci yang harus niat yang ikhlas. Balimau dalam Islam harus benar-benar menurut ajaran yang sudah ditentukan, bukan Balimau dengan mandi bersama-sama dengan lawan jenis. Lebih jauh dikatakan agar generasi muda saat ini tidak melakukan Balimau dengan cara yang salah dan meniatkan hati menyebut bulan yang suci dengan cara yang baik dan halal. Maka bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan ini bahwa pengembangan pada pelestarian nilai-nilai adat budaya dan agama memiliki makna yang sangat penting di Nagari PAUD dalam rangka menghadapi kehidupan zaman, membawa perubahan, dapat merusak sendi-sendi agama dan budaya adat istiadat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.